Saya terinspirasi mau share tentang hal ini tuh karena saya ngerasa ini teman-teman boleh cek ya, dalam menata keuangan, gaya hidup, dan mengatur masa depan kita itu sebenarnya ada 4 tipe orang. Dari 4 orang ini, dari list 4 ini, teman-teman tipe yang mana ya? Dengerin baik-baik ya, jangan sampai kelewat ya. Tipe yang pertama itu tipe investor. Tipe investor itu adalah orang yang sangat dekat dengan tabungan, deposito, saham, properti. Dia cepat banget melihat ada peluang-peluang bisnis yang baru dan nggak mau ketinggalan. Dia ikutin pergerakan ekonomi. Pokoknya dalam pikiran dia tuh bagaimana menggandakan uangnya lewat bisnis, lewat tabungan, lewat deposito, lewat apalah gitu ya. Jadi tipe investor bener-bener memikirkan bagaimana uangnya itu nggak cuma diem mengendap tapi bisa lebih banyak dan lebih banyak lagi. Tipe yang pertama. Nah sekarang masuk yang tipe kedua. Tipe orang yang kedua adalah tipe orang yang konsumerisme. Konsumerisme itu kaitannya dengan gaya hidup yang konsumtif. Jadi dia itu suka dengan barang-barang yang bagus, mengikuti trending. Ada yang sampai minded terhadap barang-barang dengan merek tertentu berapapun harganya. Gengsinya tinggi dan kadang memaksakan memiliki sesuatu walaupun dia tahu itu sebenarnya agak jauh dari kemampuan dia gitu. Jadi tujuan hidupnya tuh lebih banyak gonta-ganti mobil, gonta-ganti gadget, gaya model baju yang baru, apa yang lagi trending, tas, sepatu, berapapun kalau bisa aku harus punya lah. Orang yang shopaholic suka belanja masuk ke sini juga. Itu tipe yang kedua, tipe konsumerisme. Ini tipe garis besar ya. Yang tadi yang pertama apa? Yang pertama itu tipe yang investor, yang kedua adalah tipe konsumerisme. Nah, ada tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga itu adalah tipe yang konvensional. Konvensional itu kayak tipe orang yang nabung banget, yang dipikir itu cuman gimana uang itu kalau bisa jangan sampai keluar dari tabungan dia, dari milik dia. Orang seperti ini beda sama orang investor. Kalau investor kan lebih kayak mau mencari sesuatu cara untuk mengembangkan uangnya, diinvestasikan. Tapi orang konvensional ini punya pemikiran begini, perlu atau nggak perlu, penting atau nggak penting, butuh atau nggak butuh, kalau bisa aku jangan keluar uang deh. Kalau bisa gratis, why not? Kalau bisa pakai yang lama, kalau bisa nggak pakai, pokoknya caranya gimana, prinsipnya supaya uangku ini jangan sampai diambil atau harus aku keluarkan. Ini tipe konvensional, maksudnya nabung banget. Jadi orang yang benar-benar memegang banget harta kepemilikannya. Itu 3 tipe, investor, konsumerisme, dan konvensional. Nah ada satu tipe lagi, saya merasa saya memilih di tipe ini, yaitu tipe minimalis but happy. Minimalis but happy. Nah orang dengan tipe minimalis ini, dia bukan tidak belanja, dia bukan tidak membeli sesuatu yang dia sukai. Prinsipnya adalah hanya membeli barang-barang yang benar-benar efektif, benar-benar dia bakal pakai. Jadi dia tidak membeli sesuatu berdasarkan tren, berdasarkan karena murah atau karena orang lain pakai aku juga mau pakai gitu. Jadi dia benar-benar memilah mana yang betul-betul dia pakai, mana yang betul-betul dia butuhkan, mana yang betul-betul penting. Saya kasih contoh seperti ini. Beberapa waktu yang lalu kan saya pergi ke Esetware. Nah, saya lihat satu botol nih, botol cantik, ada logonya gitu. Saya memang lagi cari botol susu buat minum susu gitu kan, tapi saya butuh satu aja. Lalu saya lihat di sana harganya 150.000, diskon 50%, jadi 75.000. Wah, saya bilang, wah, diskon 50% banyak banget ya. Saya mau beli gitu. Tapi saya khawatir nih beneran nggak sih, kadang-kadang kan di Esetware atau di mall atau di toko-toko itu kan kadang ditaruh ada tulisan diskon, sale, tapi ternyata enggak gitu loh, udah lewat atau udah habis stoknya. Terus saya panggil bapaknya, Pak, ini beneran nggak sih Pak diskon 50%? Terus bapaknya bilang, bener Bu, itu diskon 50%, dapat 1 set. Oh, dapat 1 set, dapat berapa Pak? Dapat 4, jadi 150.000 diskon 50%, jadi 75.000, dapat 4 botol. Teman-teman tahu apa yang saya pikirkan? Saya langsung bilang, saya nggak jadi beli. Nah, ada teman saya bilang gini, gimana sih? Kamu tadi 75.000 kamu mau beli, sekarang kamu dapat 4, harganya tetap 75.000. Harusnya kan untung kan, kenapa kamu nggak mau beli? Karena saya bilang saya cuma butuh 1. Saya bukan cari yang murah, memang saya suka kalau ada diskon dong, kan lebih hemat ya. Tapi jangan karena itu diskon lalu barang ini saya beli gitu.
Saya pikir karena saya memang hanya benar-benar butuh satu, akhirnya saya putuskan tidak membeli walaupun itu diskon. Itu saya ya, jadi setiap orang berbeda. Ada orang bilang, ya kan bisa dikasih ke orang, ya kalau memang rencana mau kasih ke orang itu beda cerita. Tapi kan pada waktu itu saya pemikirannya memang saya rencananya pikir untuk keperluan saya satu aja gitu. Nah, orang minimalis tuh benar-benar memikirkan ketika dia mau beli, mau itu gratis, mau itu murah, kalau dia tidak perlu dia nggak ambil. Kalau dia nggak benar-benar pakai, mau bagus kayak apa, mau murah kayak apa, dia nggak akan ambil. Saya merasa memilih hidup seperti itu, minimalis but happy. Saya memilih hal-hal yang benar-benar penting dan berarti. Saya nggak tahu nih teman-teman, wow, senang banget saya udah dikompilasi, sudah dirangkum sama Arianti YNWA. Nomor 1 tipe investor, nomor 2 tipe konsumtif, tipe ketiga konvensional, tipe keempat minimalis but happy. I guess diriku juga tipe keempat, Ci. Thank you ya Arianti ya udah dirangkum seperti itu. Aku tipe keempat, Ci, Angelin. Oke, nice. Saya merasa untuk perjalanan menjadi seorang minimalis but happy ini saya perlu perjuangan. Teman-teman boleh lihat di video-video saya di YouTube bagaimana saya berjuang mengubah gaya hidup saya dari yang suka banget beli baju, karena perempuan kan biasanya suka tertarik di pernak-pernik baju, tas, sepatu, sampai saya memutuskan dalam waktu setahun saya membersihkan lemari saya, mendonasikan, mengurangi semua barang-barang saya, sehingga kalau dulu beresin lemari bisa berjam-jam dari pagi sampai sore, tapi sekarang kalau saya mau beresin baju nunggu giliran mandi, misalnya lagi suami lagi mandi, kamar mandinya lagi pakai kan, jadi ada waktu sekitar 5 menit saya bisa beresin satu lemari saya, karena baju saya sangat sedikit, sangat praktis. Hana Sitohang, aku antara tipe keempat dan kedua. Tipe keempat tuh minimalis, tipe kedua itu shopaholic. Sebenarnya begini loh, kita bicara kita itu di posisi middle ya, nggak terlalu kaya. Kalau terlalu kaya kita bisa jadi investor, properti bisa, saham bisa. Kita bisa shopaholic dong, beli barang-barang brand, ikuti tren. Kita nggak bisa nabung secara konvensional, uangnya dipegang terus, bisa. Tapi ini kita bicara konteksnya, saya anggap kita semua itu tidak di level yang terlalu rendah, miskin banget, tapi juga tidak terlalu di level yang tinggi. Jadi saya pikirkan bahwa 4 ini kalau kita harus pilih satu. Artinya apa? Ada yang harus kita korbankan. Kemarin saya lihat satu selebgram, dia bilang begini, yang menurut saya di bagian itu ada mirip dengan saya. Dia bilang dia lagi di Bali 1 bulan, sewa villa yang bagus bersama keluarganya. Salah satu alasannya karena ingin rileks dan berlibur, dan juga mamanya sedang kurang sehat, jadi dia ajak beristirahat dari Jakarta, tinggal di Bali. Dia bilang gini, bagi saya liburan itu harus liburan yang benar-benar nyaman. Sedikit mahal nggak apa-apa. Kalau liburan budget itu nggak nyaman, itu bukan saya. Kira-kira begitu ya. Tapi kalau saya prioritaskan memilih punya liburan yang comfortable, yang nyaman dengan membayar villa yang agak mahal, saya harus mengorbankan yang lain. Misalnya saya itu nggak punya tabungan kayak saham, properti juga nggak banyak. Saya punya 1 rumah kata dia waktu itu. Terus saya juga nggak beli barang-barang branded. Jadi dia punya prioritas. Ada satu hal yang saya merasa mirip dengan salah satu selebgram ini, karena bagi saya soal liburan itu bukan sekedar liburan, tetapi menciptakan sebuah kenangan bersama keluarga kita. Jadi orang minimalis but happy itu pemikirannya begini, jangan menabung terlalu banyak, jangan nabung terus itu, karena ada happy-nya kan, bukan hanya minimalis. Nggak usah nabung terlalu banyak, nabung secukupnya, nabung seperlunya. Tapi jangan belanja terlalu banyak juga, jangan belanja terlalu mahal, dihambur-hamburkan. Diskon nih ambil, lagi buy to get one free, lagi sale, lagi tren, semua pada beli. Enggak, kita harus benar-benar beli sesuatu yang saya yakin tuh bakal saya pakai. Baju kalau dalam waktu 6 sampai 12 bulan nggak dipakai, itu harus didonasikan, jangan disimpan dan kita beli lagi padahal masih bagus. Dan jangan sayang, walaupun ini bahannya masih bagus, Ci, harganya mahal, tapi itu nggak efektif, nggak dipakai. Kalau teman-teman nggak bersedia rela melepaskan pakaian itu, teman-teman sedang menghabiskan waktu untuk mengurus sebuah barang yang tidak berguna, menghabiskan waktu, tenaga, dan sebagainya. Nah, orang minimalis dan happy itu tidak menabung terlalu banyak, tidak membeli terlalu mahal, tapi dia berani bayar dan menebus sekalipun sangat tinggi harganya hal-hal yang pertama, hal-hal yang menolong dia itu menjadi lebih produktif dan menjadi manusia yang lebih bermanfaat
dan yang membuat hidupnya itu lebih berarti buat orang lain. Jadi ada hamba Tuhan, ada pelayan Tuhan, untuk makan dia pas-pasan, tapi dia punya alat yang bagus, yang mahal untuk merekam ketika dia sharing tentang hal-hal yang baik untuk dibagikan ke banyak orang. Itu prioritas dia. Jadi orang minimalis but happy itu bukan berarti nggak boleh beli barang yang mahal, yang bagus. Boleh, tapi itu sesuatu yang benar-benar membuat dia itu lebih produktif, lebih bermanfaat, lebih berarti bagi orang. Teman-teman kalau mau lihat baju-baju saya di YouTube channel, di keseharian saya, di Instagram story, makanya saya selalu bilang saya bukan selebgram. Baju saya tuh itu aja, abu-abu, putih, coklat, hitam. Saya tuh suka banget warna hitam karena apa? Gampang mix and match-nya, pakai sama ini bisa, pakai sama itu bisa. Saya mengorbankan sisi itu. Kadang-kadang bosan nggak? Ya ada bosannya juga. Tapi saya punya term 3 atau 4 bulan saya boleh beli baju. Nah di situ saya tarik baju-baju saya yang udah lama, udah kusam warnanya, saya donasikan, lalu saya beli yang baru. Jadi saya mengaturnya seperti itu. Dan baju saya sudah berprinsip saya tidak mau beli terlalu mahal, karena ya pikir semahal apapun baju yang baru itu setelah dipakai jadi tidak baru kan, sudah bekas lagi. Jadi harga, kalau saya sih nggak sebutin nominalnya ya, teman-teman punya ukuran dan standar sendiri. Kalau saya baju itu maksimal segini Ci gitu, kalau sepatu saya segini Ci gitu. Jadi tas saya cuma punya 2, satunya udah rusak lagi ya. Tapi ini bersyukur kemarin ada satu yang kasih tas, tapi tas piknik sebenarnya ya, tas pergi, tapi karena tas saya tinggal 1 ya udahlah saya pakai dulu sementara. Sepatu saya cuma 3. Ada sepatu pesta, tapi itu saya nggak hitung sepatu keseharian saya ya. Tapi ada orang yang sepatunya tuh 6, 12. Ya memang sih perempuan tuh ada sepatu ke pesta, ada sepatu jalan, sepatu jajan bakso, sandal ini, sandal terbuka depan, sandal terbuka belakang gitu ya, buat nonton Ci, buat apa gitu, beda-beda gitu. Tapi seberapa efektif sih barang-barang itu dan seberapa membuat teman-teman tuh menjadi lebih bermanfaat buat orang lain tuh yang menjadi pertanyaan. Saya ulang sedikit, jadi orang yang tipe keempat minimalis but happy tidak menabung terlalu banyak, sehingga dia stres nih, kok tabungan saya habis ya, kok saya nggak bisa nabung. Nggak usah menabung terlalu banyak, secukupnya. Tapi juga tidak belanja terlalu banyak. Nggak semua dibeli karena diskon, karena ikutin tren. Tapi orang minimalis but happy, dia berani membayar dan menebus berapapun harganya jika, saya tadi masih poin pertama, sesuatu itu menolong dia lebih produktif, hidupnya lebih bermanfaat, hidupnya lebih berarti buat orang lain. Tadi saya katakan baju dan sepatu saya terbatas, jarang yang brand ya. Ada sih beberapa yang brand bagus, tapi bukan yang brand yang sampai harganya mahal sekali, karena itu bukan prioritas saya. Tapi saya untuk headphone, saya beli handphone yang bagus, harganya sedikit mahal. Karena apa? Karena panggilan saya, passion yang ditaruh Tuhan dalam hati saya itu menjadi pencerita Tuhan lewat berbagai cara, dan terutama lewat sosial media. Jadi saya beli handphone yang bagus, yang agak mahal, sehingga praktis buat saya melayani melalui YouTube channel, melalui IG live story. Lalu saya juga punya laptop yang baik. Saya nggak beli laptop asal-asalan yang murah-murah, nggak, karena saya mau benar-benar saya maksimal. Dan untuk itu saya doakan, saya kumpulin uang, saya beli yang baik. Jadi orang minimalis bukan tidak boleh beli barang yang bagus dan mahal, selama itu bisa membuatnya lebih produktif dan bermanfaat bagi orang lain. Minta sama Tuhan, Tuhan sediakan, kita tabung, pasti pada waktunya kita punya barang itu dan kita menjadi lebih maksimal. Nah yang kedua, sesuatu yang membuatnya mampu menenun kenangan. Makanya yang tadi selebgram saya bilang, dia bilang saya nggak beli barang branded, saya nggak punya banyak properti, tapi kalau untuk traveling sama keluarga, saya pasti pilih villa yang enak, yang nyaman. Saya setuju dalam artian selama kita punya dananya ya, karena manusia itu dibentuk dari pengalaman-pengalaman dan kenangan. Kenangan yang indah, yang nyaman, yang membuat teman-teman tuh terharu, disayangi, dicintai, bisa bercanda, tertawa lepas. Kenangan-kenangan yang menyenangkan itu akan membentuk cara pikir kita, hati kita, dan emosi kita. Orang yang seperti ini tuh kantong emosinya penuh. Dia ngerasa seseorang disayangi, punya orang yang menyayangi. Dan orang yang kantong emosinya penuh, dia nggak mencari dari luar pencitraan, lalu pengakuan,
dia justru karena dia penuh kan, dia luber, dia memberi. Nah, untuk orang supaya emosinya penuh tuh dia harus mengalami pengalaman-pengalaman yang baik, kenangan-kenangan yang indah. Jadi orang minimalis but happy berani membayar mahal untuk sesuatu yang bisa menciptakan dan menenun memori, kenangan dan pengalaman-pengalaman indah buat hidupnya. Jadi salah satunya berlibur. Tentu disesuaikan budgetnya ya. Cuman ada orang yang memilih seperti ini. Saya tidak judge, saya tidak menghakimi karena orang prioritas dan pertimbangannya berbeda-beda. Ada yang ngapain sih liburan mahal-mahal, hotel mah budget aja kan cuma buat tidur misalnya gitu. Kalau tas lo yang mahal dong, sepatu dong, yang brand dong. Nah itu kan pilihan. Tapi bagi orang yang minimalis but happy nggak begitu. Untuk sesuatu yang dia bisa menciptakan sebuah kenangan buat dirinya dan buat orang-orang di sekitarnya, itu penting. Berapapun mahalnya, selama itu dalam koridor kemampuan dia akan bayar. Saya pun mengalami hal seperti itu. Saya menikmati waktu-waktu saya dengan Tuhan, waktu-waktu saya dengan keluarga. Jadi saya nggak asal-asalan. Ketika saya berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan, saya nggak mau asal. Saya ingin suasana itu enak. Saya beli aromaterapi, saya buat tempat yang indah, saya kasih musik, ada minuman. Saya mau merasakan satu pengalaman yang nyaman, yang bahagia, yang teduh dengan Tuhan. Untuk itu saya harus sediakan, saya harus prepare, saya harus keluarkan dana mungkin. Itu sebuah kenangan, sesuatu yang berarti yang kita harus tebus kalau kita pingin punya satu memori, satu kenangan yang membentuk cara berpikir dan hidup kita di masa yang akan datang. Saya bersyukur karena Tuhan memberkati saya dalam banyak hal, dikasih karunia menulis, dikasih keluarga yang baik. Kalau teman-teman ikutin YouTube channel saya akan lihat bagaimana hancur dan bobroknya hidup keluarga saya dulu. Rumah saya kecil kayak kandang, saya sampai malu orang lain mau datang ke rumah saya. Dulu waktu SMP ada teman yang bilang, saya mau ke rumahmu. Saya bilang nggak bisa, saya mau ke rumah tante saya lah, saya mau kemana lah. Karena saya tuh rumahnya jelek banget, kecil. Saya malu, papa saya penjudi dan sebagainya. Jadi kehidupan saya kekurangan, saya nggak happy, saya nggak percaya diri. Tapi hari ini puji Tuhan, Tuhan membalikkan kehidupan saya. Saya diberkati, saya nggak kekurangan. Bukan hanya nggak kekurangan, saya berkelimpahan. Sampai berkat itu nggak berhenti. Tuhan kasih lagi, Tuhan kasih lagi. Lalu saya merenung. Saya merenung dan bercakap dengan Tuhan. Saya memikirkan apa arti dari semua berkat-berkat ini. Suami saya pernah bilang begini, di Amerika itu ada penelitian, kalau penghasilan kamu sekian ratus juta atau sekian puluh juta dalam setahun, saya nggak usah sebutin nominalnya ya, karena ini range-nya beda-beda ya, apalagi di Amerika. Itu hidupmu tuh enak, kamu kecukupan, kamu bisa makan, kamu bisa liburan, kamu bisa menabung lah gitu. Tapi lebih daripada itu, hidupmu itu akan banyak masalah. Ketika saya dalam pencarian tentang arti hidup, tentang berkat-berkat dan anugerah yang Tuhan berikan, saya dengar seperti itu, saya merasa saya nggak mau tuh. Saya nggak mau diberi lebih, tapi kemudian itu jadi masalah dan menghancurkan hidup saya dan keluarga saya. Saya terus memikirkan itu. Teman-teman tahu, setelah saya bergumul berhari-hari, berdoa, satu waktu saya berdoa di hadapan Tuhan, saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, berkatnya sudah cukup, jangan ditambahin lagi. Berkatnya udah segini aja. Ini tuh sudah lebih dari cukup. Kalau lebih dari ini, saya akan sombong, saya akan jatuh dalam dosa, saya akan gagal dan banyak hal ya. Karena kaya miskin itu batu sandungan. Ada orang tahan miskin, dia tangguh, dia berjuang, tapi dia tidak tahan kaya. Ketika dia kaya, dia jatuh dalam dosa, dia sombong, dia meninggalkan Tuhan, dia meninggalkan keluarga dan sebagainya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, cukup, stop. Mungkin bagi teman-teman, kok Cici stop Tuhan? Saya tidak bisa menghentikan Tuhan mau melakukan apa saja, tapi ini tulus dari hati saya. Setelah saya berdoa dan mengumulkan begitu lama, saya bilang, Tuhan cukup, stop, jangan tambahin lagi, segini aja sudah cukup.